Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwiki Priandra Darmawan NIM 326, Salsa Bilanada NIM 336, Putri Rosyidah NIM 346, Erma Yunitasari NIM 347, Mirza Danisi Zaimun NIM 348, Anjarini Rianti NIM 353, dan Salma Zulaida NIM 358. Di sini, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Konsep Evaluasi dan Analisis dalam Berwirausaha. Lalu pengertian evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Nah, prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Tujuan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan, dan juga dimaksudkan untuk menganalisis kinerja usaha baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Fungsi evaluasi usaha untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan, untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Macam-macam evaluasi. Fungsi pengukuran keberhasilan, mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program. Yang kedua, fungsi seleksi. Kegiatan evaluasi untuk digunakan menyeleksi seseorang. Ketiga, fungsi diagnosis, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu keahlian wirausahawan. Yang keempat, fungsi penempatan, untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Selanjutnya, tahapan evaluasi usaha. Yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga, memikirkan target usaha Anda selanjutnya. Yang keempat, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Selanjutnya, pengertian analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Sebuah analisa yang baik biasanya akan memperlihatkan analisis sebuah bisnis dari semua aspek dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Cara melakukan analisis usaha. Yang pertama, tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Yang kedua, antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Yang ketiga, tentukan target pasar dan hitung anggaran dana. Yang keempat, rencanakan dan lakukan promosi. Yang kelima, saran dan kritik dari para pelanggan. Yang keenam, lakukan evaluasi setiap bulan. Tujuan analisis usaha. Tujuan dari sebuah analisis usaha adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Tujuan analisis usaha menurut Azhar Devan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan ataupun suatu usaha. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan ataupun kelebihan yang dimiliki suatu usaha.
Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan ataupun pesaing bisnis yang sejenis tentang hasil yang mereka capai. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.